지가방 안엔 굳은 다짐이 the backpacker 우리는 backpackers yeah we the backpacker 내가 묻은 신발이 바래져도 backpacker 우리는 backpackers 출발은 언제나 겁없이 시작부터 맨발 내 눈에 싹 다 basic 보다와의 step pipe 들어펴진 내 black tie 프로젝트만 necktie 기본이 안 돼 있는 stupid I'm ready to fire right. Kali ini kita akan membahas tentang asuhan keperawatan sistem muskuloskeletal pada pasien fraktur. Apa sih fraktur itu? Jadi, fraktur adalah patahnya tulang akibat trauma, tekanan, atau penyakit, yaitu kehilangan kontinuitas tulang secara total atau parsial. Adapun etiologinya, yang pertama, karena trauma akut, seperti kecelakaan, jatuh, ataupun olahraga. Yang kedua, karena penyakit, seperti osteoporosis atau kanker tulang. Dan yang ketiga, karena kelelahan tulang, akibat aktivitas fisik yang berlebihan tanpa pemulihan. Fraktur melibatkan beberapa proses. Yang pertama, kerusakan jaringan sekitar. Yang kedua, proses penyembuhan dari hematoma menjadi jaringan fibrosa dan tulang baru. Yang ketiga, remodeling tulang. Apa saja sih komplikasi yang mungkin dapat terjadi? Yang pertama, infeksi. Yang kedua, patah tulang berulang. Yang ketiga, sindrom kompartemen. Dan yang keempat, kekakuan sendi. Adapun penata laksanaan yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, reduksi, yaitu mengembalikan fragmen tulang ke posisi normal. Yang kedua, imobilisasi, menggunakan gips atau alat bantu. Yang ketiga, rehabilitasi, yaitu terapi fisik yang diperlukan untuk mengembalikan kekuatan dan rentang gerak. Adapun pengkajian, apa saja sih yang ada di pengkajian itu? Yang pertama, ada identitas pasien mencakup seperti nama, umur, pekerjaan, dan lain-lain. Yang kedua, keluhan utama seperti nyeri dan keterbatasan gerak. Yang ketiga, riwayat penyakit sekarang, dahulu, dan keluarga. Yang keempat, riwayat psikososial, ada respon, ada emosi, dan peran sosial. Selanjutnya, ada pola fungsi kesehatan, nutrisi, eliminasi, tidur, aktivitas, hubungan, konsep diri, coping stres. Yang kedua, ada pemeriksaan fisik B1 sampai B6, breathing, blood, brain, bladder, bowel, dan bone. Dan yang ketiga, data penunjang, ada X-ray, scan tulang, dan laboratorium. Selanjutnya, ada diagnosa yang mungkin terjadi pada fraktur tulang. Yang pertama, ada nyeri akut, yang kedua, defisit perawatan diri, yang ketiga, mobilitas fisik, yang keempat, gangguan integritas kulit dan jaringan, yang kelima, resiko cedera, dan yang keenam, resiko infeksi. Selanjutnya ada intervensi. Jadi apa sih yang harus diintervensi? Yang pertama, nyeri akut, manajemen nyeri, memonitor nyeri, lingkungan nyaman, dan analgesik. Yang kedua, defisit perawatan diri, dukungan aktivitas sehari-hari. Yang ketiga, gangguan mobilitas fisik, dukungan ambulasi, dan latihan ROM. Yang keempat, gangguan integritas kulit seperti perawatan luka dan pencegahan dekubitus. Yang kelima, resiko infeksi seperti teknik aseptik, cuci tangan, dan monitoring tanda infeksi. Dan yang keenam, resiko cedera seperti keamanan lingkungan, alat bantu, dan edukasi keluarga. Selanjutnya, implementasi. Yang pertama, tindakan observasi, yang kedua, tindakan terapeutik, yang ketiga, tindakan edukasi, yang keempat, tindakan kolaborasi. Selanjutnya, ada evaluasi. Apa saja sih yang ada di evaluasi? Yang pertama, ada formatif. SWOT mencakup subjektif, objektif, analisis, dan perencanaan. Yang kedua, ada sumatif, mencakup tujuan tercapai sebagian, atau tidak tercapai. Adapun contoh kasus Tuan G, 36 tahun, ia mengalami close fracture radius sinistra akibat kecelakaan motor dengan keluhan utama nyeri pada lengan bawah kiri setelah operasi, nyeri seperti ditusuk-tusuk dengan skala nyeri 5. Dengan riwayat psikososial, pasien cemas memikirkan tidak bisa mencari nafkah dan khawatir tidak bisa menjalankan perannya sebagai ayah. Dengan tanda fisik wajah meringis, sikap protektif atau menjaga diri dari sentuhan, dengan tekanan darah 130/80 mmHg, nadi 98 kali per menit, dan pemeriksaan penunjang, leukosit pasien meningkat,
kesan ronsen fraktur radius 1/3 medial dekstra. Adapun fokus intervensi pada klien yaitu manajemen nyeri meliputi observasi, mengkaji nyeri secara komprehensif, respon verbal, dan juga memonitor TTV. Adapun terapeutik memberikan teknik non-farmakologis untuk mengurangi nyeri, terutama relaksasi genggam jari, mengontrol lingkungan, dan meningkatkan istirahat. Dan edukasi menjelaskan penyebab, periode, pemicu, dan strategi meredakan nyeri. Kolaborasi memberikan analgesik sesuai advis dokter. Secara keseluruhan, asuhan keperawatan berhasil menurunkan skala nyeri klien dari 5 menjadi 1 setelah 3 hari intervensi yang melibatkan kolaborasi obat-obatan dan penerapan aktif teknik relaksasi genggam jari. Pasien baru atas nama Ibu Wiwik 25 tahun, pasien Dr. Ifran Saleh. Pasien masuk dengan fraktur radius dekstra, dok. Pasien mengeluh nyeri pada lengan kanan, skalanya 6. Nyerinya seperti nyeri tajam muncul terus menerus. Pasien ini pas jatuh tadi pagi di kamar mandi dengan kanan menopang tubuh. Sudah dilakukan foto ronsen, hasilnya fraktur sepertiga distal radius kanan, dok. Saat ini di IGD sudah mendapat terapi dinastat 40 mg IV jam 11. Dokter jaga IGD sudah menghubungi BPJP advice Remopen 3x1 ampul, dok, kalau perlu. Betul. Ya, baik Kak. Kalau gitu Remopennya udah diberikan. Nanti sebentar saya visit ke sana ya. Oke. Terima kasih. Iya suster, gimana perasaannya setelah dikasih obat anti nyeri? Wah, nyerinya udah jauh berkurang banget suster, udah enak banget. Oh syukurlah. Rentang berapa ya, Bu? Rentang 2 suster, udah jauh enak banget. Oh berarti sekarang ibu sudah masuk di skala nyeri yang ringan ya, Bu? Iya sus. Oh baik, suster akan mengajarkan kepada ibu teknik mengatasi nyeri dengan non farmakologi, artinya tanpa obat-obatan ya, Bu. Baik. Ada 4 teknik ya yang mau suster ajarkan kepada ibu. Iya sus. Yang pertama itu teknik relaksasi, Bu. Ini dilakukan dengan menarik nafas dalam, kemudian dikeluarkan melalui mulut. Seperti ini, Bu. Coba sekarang ibu praktekkan. Tarik nafas dalam, tahan 2 detik, keluarkan. Bayangin aja ibu lagi mengeluarkan nyeri yang ibu rasakan. Tarik lagi, tahan 2 detik, keluarin. Wah, sudah jauh lebih mendingan juga suster. Oh baik. Teknik yang kedua, teknik distraksi ya, Bu, dengan cara ibu mengalihkan perhatian nyeri ibu dengan cara menonton TV, menonton YouTube, maupun berbicara dengan orang lain melalui telepon. Teknik yang ketiga, teknik imajinasi ya, Bu. Itu dengan cara ibu membayangkan sesuatu yang menyenangkan. Seperti kalau misalnya selesai operasi, ibu sembuh, ibu pulang, ibu bisa melakukan aktivitas kesenangan ibu. Saya suka memasak suster, semua jenis olahan saya bisa masak. Wow, pasti menyenangkan ya, Bu. Semoga ibu cepat sembuh dan bisa memasak lagi ya. Kemudian teknik yang keempat ini teknik rangsangan atau masas. Ini dengan cara kita kompres dingin atau hangat pada daerah yang terkena nyeri, seperti yang sudah suster lakukan kepada ibu sedang kompres dingin. Nanti kalau misalnya cool pack-nya sudah tidak dingin lagi, ibu bilang ya biar kita ganti. Baik suster, terima kasih banyak ya suster. Sama-sama, Bu. Permisi. Kesimpulannya, asuhan keperawatan fraktur harus komprehensif, mengurangi nyeri, mencegah komplikasi, dan mempercepat penyembuhan.